A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ingkang tansah kawula muliaken keluarga besar saking Paguyuban Haji 2017, khususipun kagem pengurus lan sedaya anggota jamaahipun. Monggo sarangan kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bilih ing enjing siang menika alhamdulillah saged bersilaturahmi khususipun kawula setelah 5 tahun 5 bulan 20 hari Rin sekitar tahun pertemuan 21 Januari 2018. Okay. Kula keingan mendapatkan tugas perdana waktu itu. Temanya 3 penyebab susah dan senang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dapat diberikan tugas kembali oleh Romo kula Bapak Haji Amin Yusuf sekaligus sebagai latihan kangge kula. Nyuwun ageng pangapunten pilih mungkin kata kelepatanipun menapa dene melebihi dari jatah kultum niki nun sewu kuliah 7 menit apa kuliah 17 menit 70 jam. Nggih. Nyuwun ageng pangapunten saderengipun bilih mungkin wekdal napa saha materinipun boten matrep wonten ing manah Bapak Ibu sedaya. Salawat salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sak menika memantau kita. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang dibanggakan serta mendapatkan pertolongan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula muliaken, 5 tahun yang lalu kawula ngagem LCD nggih teng mriki. Nah seniki zamane pun benten Bapak Ibu. Nuwun sewu ingkang bekto handphone online saged mengakses materi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, judul ingkang kula angkat ing enjing menika adalah mengasah imajinasi meningkatkan kepasrahan diri. Mengasah imajinasi meningkatkan kepasrahan diri. Kita wiwiti kalian kesadaran ruang dan waktu pilih ing enjing menika kita wonten ing salah setunggaling planet Gusti Allah, planet bumi nggih. Planet bumi, benua Asia, negara Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Desa Tunjung Muli. Niki salah satu nggih. Salah satu alam dunia yang sedang kita lewati dan akan kita tinggalkan suatu saat kelak. Niki kesadaran ruang dan waktu. Mugi-mugi di dalam ruang dan waktu yang selalu kita lewati ini kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang beruntung, yang selalu lebih baik. Amin Allahumma amin. Ingkang kesadaran kaping kali nggih menika kesadaran diri. Ibu bapak yang saya hormati, kawula gadah cerita kebetulan sering berbagi motivasi. Terakhir berarti kalian sekolah SMA Ma'arif Karangmoncol ya. Kalian Bapak Ibu guru, kalian lare-larene. Kesadaran diri ini penting menyangkut pola hidup sehat. Bahwa orang itu tergantung tidurnya, tergantung makannya, tergantung aktivitasnya, tergantung tingkat kebersihannya.
Jadi kadang ada suatu hari di mana kita merasa tidak nyaman. Mungkin itu dipengaruhi oleh 4 hal tadi. Mungkin sarene pas dalu mboten lali. Begitu badan terasa tidak nyaman. Mungkin makanan yang diasup tidak seimbang. Mungkin kurang olahraga. Mungkin kurang menjaga kebersihan. Niki kesadaran diri ini penting untuk membuat kita lebih nyaman, dan kalau kita merasa nyaman, insya Allah rasa syukur kita juga terjaga. Hingga yang ketiga, inggih menika kesadaran sosial bahwa kita tidak hidup sendiri. Nah, ini perlunya kesadaran sosial bahwa kita tidak hidup sendiri, maka kita perlu mempertimbangkan lingkungan. Hingga yang terakhir, inggih menika kesadaran spiritual bahwa kita makhluk roh. Kadang kula nek teng kampus diskusi kali lare, siapa kita? Kita adalah ruh. Tubuh ini adalah media atau casing untuk kita bisa hidup di dunia. Suatu saat kita akan berpisah dengan diri badan kita ini. Kita akan hidup di alam lain. Nah, sejatinya kita adalah makhluk spiritual. Kita makhluk ruh yang tidak pernah mati, Ibu Bapak. Kita hanya suatu saat pisah dari jasad yang menurut orang hidup disebut mati, tapi sebenarnya tidak mati. Nanti katanya belum dereng nate. Katanya nanti kita akan bisa melihat tetap tidak menggunakan mata, bisa mendengar tidak menggunakan daun telinga dan lain sebagainya. Nah, saat itu kita hidup tapi tidak lagi dengan jasad. Inilah kenapa kita adalah makhluk spiritual. Salajengipun ini sebelum masuk ke tadi imajinasi, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita akhiri dengan simulasi. Kita akan membacakan bareng-bareng sholawat talbiyah karena temanya adalah mengasah imajinasi. Bagaimana kita melatih kemampuan daya pikir membayangkan kita untuk keperluan mendekatkan diri kepada Allah, untuk keperluan beribadah. Nah, sebelum ke sana, salajengipun ada prinsip-prinsip dalam memahami agama Islam. Sebelum mengenal agama Islam, kita perlu paham dulu prinsip-prinsip dalam belajar agama Islam. Prinsip yang pertama adalah pendekatan lahir dan batin. Islam itu tidak cukup kita pahami dari yang tampak atau yang lahir. Kita juga perlu paham pendekatan batin. Nah, makanya ya hati orang siapa yang tahu, Ibu Bapak nggih. Nah, disinilah perlunya kita mengedepankan husnudzon, berpikir baik. Dan ini yang dilakukan oleh pihak aparat dalam menyelesaikan kasus tadi ya. Ada tabayun, ada investigasi. Siapa tahu niatnya baik, hanya penampilannya yang tidak sesuai. Siapa tahu. Ini kita belajar mengenal Islam tidak hanya dari yang lahir, tapi juga batin. Salajengipun sudut pandang yang beragam. Nah, ini misalnya perbedaan pandangan fikih antara organisasi NU dan Muhammadiyah. Itu sudut pandang yang beragam. Sebagaimana pandangan kita ada mata kanan, ada mata kiri. Islam begitu sempurna, ada sudut pandang kanan, kiri, atas, bawah, dan lain sebagainya. Ini perlu kita pahami agar kita bijak dalam menyikapi perbedaan. Salajengipun tingkat pemahaman yang berjenjang. Meskipun nuwun sewu, misalnya sama-sama warga Nahdliyin, sama-sama warga Muhammadiyah, tetapi pemahaman agama Islamnya bisa jadi berbeda. Karena ya pendidikannya beda, pengalamannya beda, wawasannya berbeda. Nah, ini perlu kita maklumi Ibu Bapak, bahwa meskipun sama-sama misal satu ormas, bisa jadi pemahamannya berbeda. Salajengipun luas cakupan pemahaman, meskipun levelnya sama, tapi bisa jadi luas sempitnya berbeda. Nah, intinya apa ini Bapak? Intinya
kita dalam beragama Islam harus benar-benar bijak menyikapi perbedaan. Ampun panik ya, ampun gumunan, ampun jengkelan gitu istilahnya. Ampun yang berpikir yang tidak-tidak, karena inilah agama Islam yang begitu sempurnanya melingkupi berbagai hal. Salajengipun mengingatkan kepada kita bahwa ini terkait tujuan tadi, mengasah imajinasi, meningkatkan kepasrahan diri. Kepasrahan diri sebenarnya ini nama lain dari ibadah, Ibu Bapak. Nah, kita cek bareng-bareng apa maksud kepasrahan diri. Tujuan hidup menurut agama Islam ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita dihidupkan itu untuk beribadah menurut agama Islam. Ai liya'rifullah. Ada yang mengartikan kaum sufi ini untuk mengetahui atau mengenal Allah. Nah, ibadah ini ternyata sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW melalui Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu nomor 2969 bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Otak dari ibadah atau inti ibadah adalah doa. Jadi sementara tujuan hidup kita sementara adalah doa. Karena ibadah itu intinya doa. Jadi kalau kita merasa beribadah, entah niat silaturahmi, entah niat baca Quran, tetapi tidak ada munajat kepada Allah, tidak ada penyuwunan kepada Allah, itu nilainya jadi berkurang. Jangan-jangan bukan ibadah, karena inti ibadah itu di sana adalah keterhubungan dengan Allah. Selanjutnya ternyata ada lagi inti doa, Bapak Ibu. Inti doa adalah kepasrahan. Berarti disimpulkan hidup itu intinya pasrah, tapi pasrah aktif maksudnya. Hidup itu intinya keterhubungan dengan Allah. Ya, jadi tadi urutannya hidup tujuannya ibadah, ibadah intinya doa, doa intinya pasrah. Jadi kalau kita bermunajat, berdoa kepada Allah kok tidak pasrah, itu belum berdoa. Dongane mambra-mambra ya, malah perintah Gusti Allah ya. Kita malah menyuruh-nyuruh Gusti Allah ya. Itu kurang pasrah namanya Ibu Bapak ya. Ini kita sebagai tadzkirah, evaluasi bareng-bareng. Barangkali selama ini munajat ibadah doa yang kita lantunkan itu doa yang kurang pasrah, kurang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini menjadi catatan kita bersama. Nah, kembali ke imajinasi. Imajinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Nah, imajinasi ini ya bahasanya bayangan pikiran lah nggih Ibu Bapak nggih. Contoh, seniki Bapak Ibu sambil mungkin melihat jam, ini udah kayaknya lebih 7 menit ya. Lama banget gitu ya. Terus membayangkan kayak ini mau gimana iklan ini ngomah gitu, udan. Mau naik udan ke primen gitu. Naik bisa jadi kesuwen kultume ya. Cepet rampung gitu. Jadi kita setiap saat itu membayangkan sesuatu. Itu yang disebut dengan imajinasi. Nah, kabar bagusnya Ibu Bapak, imajinasi itu bisa kita latih, kita kendalikan, kita kontrol untuk kepentingan ibadah. Selama ini kan imajinasi kita mungkin liar gitu. Bayang nasi ora-ora tidak bisa dikontrol ya. Akhirnya yang ada dirasa itu kekhawatiran. Padahal belum tentu terjadi. Tapi karena sudah dibayangkan akhirnya was-was, wedi, ya, khawatir. Nah, ini imajinasi. Kemudian selanjutnya, kenapa imajinasi? Kayaknya ini bahasanya orang Islami banget lah ya. Imajinasi ini apa ya? Mungkin lebih biasanya dikenal khayalan. Kenapa kok khayalan dibahas-bahas? Imajinasi adalah salah satu unsur dari tafakkur.
Tafakur itu merenungkan, menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh. Dan tafakur adalah salah satu makanan jiwa kita. Saya ulangi lagi, tafakur adalah salah satu makanan jiwa kita. Ibarat makanan, kalau jiwa kita makanannya tidak teratur, maka jiwa kita bermasalah. Nah, tafakur itu salah satu menu makanan untuk jiwa kita, Ibu Bapak. Jadi kalau kita terbiasa dengan tafakur, insya Allah jiwa kita akan lebih tenang. Nah, terkait dengan dasar tafakur ini ada pada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Inna fi khalqis samawati setuhune iku ing dalem kedadian pira-pira langit wal ardi lan bumi wahtilafil laili lan gilir gumantine bengi wanahari lan roino la ayati yakti dadi pertondo liulil albab tumrap wong kang anduweni pira-pira akal alladzina yaiku wong-wong yadhkuruna kang eling sapa alladzi Allah ing Gusti Allah qiyaman hale ngadeg wa qu'udan lan lungguh wa ala junubihim lan ing atase pira-pira lambunge alladzin tegese berbaringan wa yatafakkaruna lan padha mikir-mikir sapa alladzi fi khalqis samawati ing dalam kedadian pira-pira langit wal ardi lan bumi Rabbana duh pangeran kula ma khalaqta boten anda dosaken panjenengan hadza batila ing iki kedadian hale batil subhanaka moho suci panjenengan fakina mengko mugi ngrekso panjenengan ing kula ada banari ing siksa neraka. Ini salah satu dasar dari tafakur. Dalam kitab Al-Hikam bahkan disampaikan Ibu Bapak, wal fikru sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Pikiran itu sebagai pelita hati, maka bila ia padam maka tidak ada penerangan baginya. Karena itu hati yang tidak suka merenungkan kebesaran kekuasaan Allah maka selalu gelap karena diliputi oleh kebodohan dan tipu daya. Intinya nopo Bapak Ibu, intinya dalam beribadah kita tidak cukup melakukan rutinitas ibadah, membaca. Kita perlu meluangkan diri untuk bertafakur. Dan salah satu unsur tafakur tadi adalah imajinasi. Nah, kemudian tafakur itu ibarat cahaya, sementara prasangka adalah kegelapan. Jadi barang siapa yang suka merenung, nah biasanya kalau bapak-bapak itu mungkin ya, karena saya kebetulan belum atau bukan perokok. Bapak-bapak kalau saya amati kadang merokok itu sambil diam. Mungkin ya, salah satu yang beliau lakukan ketika merokok adalah tafakur, sambil merenungkan kehidupannya, sambil merenungkan kekuasaan Allah. Ternyata tafakur itu punya nilai ibadah yang tinggi. Nah, ini perlu kita biasakan Ibu Bapak. Dan tafakur ini juga akan menjadikan prasangka negatif kita jauh lebih baik. Sebagaimana hadis qudsi, qala Allah Ta'ala anna 'inda dzanni 'abdi bi falyudzanna bi ma syaa. Aku Allah sesuai prasangka hambaku terhadapku, maka hendaknya ia memprasangkai aku dengan apapun yang ia mau. Nah, imajinasi ini tadi adalah kemampuan yang kita miliki untuk membayangkan sesuatu. Contoh pola asuh ya. Kadang kita saat menemani anak bermain, dia lagi bermain, terus kita membayangkan saat dia main, dia akan jatuh.
ternyata tiba-tiba jatuh betulan. Pernah nggak ibu bapak seperti itu? Gembok domongi, ya. Tiba temenan gitu, wis domongi gitu. Daya imajinasi kita itu mendorong anak itu justru untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan. Prasangka buruk, ini namanya imajinasi. Nah biasanya ada kasus istri dan suami, istri curiga suami punya yang lain misalnya, gitu. Berprasangka, berimajinasi, malah itu kadang malah menjadi kenyataan ibu bapak. Nah ini hebatnya kekuatan pikiran kita, tetapi sekaligus pentingnya kita menjaga bayangan pikiran kepada hal-hal yang baik saja, biar hidup kita lebih baik. Nah kalau ini saya mengambil dari praktisi psikologi barat ya, Dr. Wayne Dyer mengatakan bahwa imajinasi adalah pratinjau atas kehidupan yang akan datang. Jadi bayangan kita itu seperti kenyataan yang akan kita lalui di masa depan. Jadi kalau bapak ibu sekarang membayangkan nabungnya lancar untuk kembali ke tanah suci, membayangkan dulu ibu bapak ya, dibayangkan nyong nabung niat mengko umroh, syukur bisa haji maneh. Kalau bayangan itu kuat dijaga dengan baik, insya Allah jadi kenyataan. Cukup membayang natok ibu bapak, dibayang natok baik. Nah sekarang kalau bayangan itu dirusak itu, nah bayang natok orang duitnya ya pada begoroh gitu. Gimana caranya? Gitu? Kita pasrahkan bayangan itu kepada Allah. Allah kita kan maha kaya ibu bapak gitu. Ya Allah saya niat dengan cara membayangkan akan kembali ke tanah suci. Biayanya dari mana? Allah yang akan memberikan kepada saya. Kalau bayangan kita baik bahwa Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak terduga, insya Allah kenyataan. Dilalah ketemu wong sugih keluwihan duit dajek umroh. Misal, mungkin ibu bapak niku nggih? Mungkin sekali. Materi intinya bagaimana cara kita mengasah imajinasi dalam beribadah. Ibadah itu ada dua nih, ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Nah contoh imajinasi dalam sholat, meskipun imajinasi ini ada tanda catatannya nih, bukan membayangkan semau kita, tetapi sewajarnya. Contoh, kita dapat menggunakan imajinasi membayangkan Ka'bah atau Masjidil Haram saat sholat, sehingga membuat kita lebih khusyuk. Itu contoh dalam sholat. Kalau dalam puasa kita dapat membayangkan kehadiran Allah saat kita menahan lapar, sehingga meningkatkan kesadaran akan pengawasannya. Kalau dalam haji misalnya, imajinasi dapat membantu membayangkan perjalanan spiritual dan merenungkan makna di balik ritual haji. Ini peran imajinasi dalam ibadah lahiriah. Kemudian dalam ibadah batiniyah, dalam zikir, imajinasi dapat membantu membayangkan hati yang penuh cinta. Nah ini nanti kita praktek bareng-bareng ibu bapak. Kemudian dalam tafakur, imajinasi membantu membayangkan keagungan ciptaan Allah. Kemudian terakhir dalam istighfar, barangkali ini juga tidak kalah penting, imajinasi dapat membantu kita membayangkan berdiri di hadapan Allah, merenungkan segala masa lalu dosa-dosa kita dan berharap atas rahmat Allah. Ini contoh saja bahwa bayangan pikiran kita itu mempengaruhi kualitas ibadah. Nah ini catatannya, kita diminta untuk hudur, kita menghadirkan hati kita, bahasa sholatnya berarti kita diminta khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Aja nyambi ngalamun, dan ini agak susah ibu bapak kalau tidak dilatih, karena kadang pikiran kita kok kemana-mana. Nah ini pentingnya kita menjaga imajinasi kita. Dan contoh dalam sholat, ibu bapak tentu tahu dalam Fatihah itu sesuai dengan hadis Nabi, Allah itu berdialog dengan kita. Makanya dianjurkan ketika kita membaca surat Fatihah dalam sholat, aja kebanteran, karena di setiap ayat surat Al-Fatihah itu Allah menjawab bacaan kita. Jadi Al-Fatihah itu adalah dialog antara Allah dengan kita. Begitu juga dalam sholawat,
bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa menjawab sholawat yang kita berikan. Nah ini kadang kita tidak memahami itu, jadi ya sementing asal dilakoni, pikirannya nggak begitu sadar, nggak begitu awas. Nah ini perlunya kita latihan. Kemudian kalau dalam zikir, misalnya ibu bapak ada yang pengamal Dalailul Khairat, itu ada doa untuk bisa dinaikkan naik haji atau naik haji lagi misalnya ya. Ada anjuran saat membaca itu sambil membayangkan. Nah bacanya adalah Allahumma yassir lana wa li ahlina wa li auladina wa li ikhwanina ziyaratal haramaini asyarifaini li ada'in nusukaini wa ziyarata sayyidit taqalaini jaddil hasani wal husaini sanatan ba'da sanatin karrotan ba'da karrotin marotan ba'da marotin berahmatika ya arhamar rahimin. Ini biasanya sebelum hari Senin ya. Sebelum hari Senin kalau yang pengamal Dalailul Khairat itu ada doa ini, dan saat membaca doa ini itu dianjurkan membayangkan. Kalau di kitab Keluaran Sunan Pandanaran, Pondok Pandanaran itu ada gambar Ka'bahnya. Jadi maca karo bayangna karo weruh Ka'bah. Itu kekuatan imajinasi. Kemudian ada juga dalam tradisi Toreko, kalau ibu bapak pengamal Toreko itu ada namanya Robitoh. Ada namanya Robitoh. Jadi kita membayangkan untuk terhubung dengan guru spiritual kita. Itu juga kemampuan imajinasi. Ya, itu kemampuan bayangan yang kalau tidak kita latih ya akan agak susah. Baik, langsung saja sebagai penutup kita akan bersama-sama untuk membaca sholawat talbiyah sesuai materi sambil kita niatkan mengasah kemampuan imajinasi kita. Ibu bapak barangkali punya bayangan yang kuat karena pernah di tanah suci Mekah ketimbang saya ya, jadi nanti setiap kita membaca kita sambil seperti kembali ke sana, kita merenungkan banyak hal, utamanya untuk keterhubungan kita dengan Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak ya rabb zamzam wal maqam wal rukni wal baitil haram salli ala khairil anam wal labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kun aunana lil haji bil baitil haram labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak
لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك يا رب مكة وصفا يا ذا العلا يا ذا الوفا جد ربنا بالمصطفى يوم نعم الجسام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك يا زائر البيت الحرام أنتم بخير مع سلام والحج مقبول المرام طوبى لكم بالاغتنام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى ما لي سواك ما قضى كل المنى كل المرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك
walhamdulillahil ali wal karbu anna yanjali wal unsul la yazalu li madamani husnul khitam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik annal hamda lak Al-Fatihah. Cekap semanten Ibu Bapak saestu sedaya lepat kawula nyuwun ageng pangapunten kawula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.